Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita awali dengan membaca doa thalabul ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Alhamdulillah, ini pertemuan yang pertama untuk mata kuliah yang saya ampu ya. Jadi saya mengampu 2 mata kuliah. Yang pertama itu tarikh da'i. Jadi nanti kita akan bicara sejarah atau tarikh gitu ya, para da'i. Terus yang kedua sebenarnya materi dasarnya itu civil education. Tetapi nanti saya sudah bincang-bincang sama Ustaz Ubay, kita akan bicara tentang Islam dan Indonesia. Jadi sebenarnya itu hal yang menarik ya. Jadi nanti kita akan bicara tentang itu. Tapi kali ini mungkin semacam perkenalan saja. Saya sudah, kemarin berapa orang kita? 4. Yang kok kayaknya yang satunya? Siapa si Bayu ya? Berarti tambah 2 orang nih. Antum siapa namanya? Muhammad Agus Setiawan, panggilannya? Agus. Asal dari Balai Karangan, masya Allah. Kapan datang ke sini? Hari Jumat yang lalu. Ini udah minggu lebih sehari. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Dari Balai Karangan. Di mananya tuh? Asal sana memang. Asli orang sana. Orang tua di sana. Situ namanya siapa? Hah? Nurul Falah. Panggilannya? Falah. Asalnya dari mana? Dari Sambas. Dari Sambas. Sambasnya di mana? Sambasnya di mana? Sambas tuh luas sekali itu. Di Tangaran. Hah? Tangaran. Sejangkung enggak? Bukan ya? Bukan. Teluk Kramat atau sih? Oh, Teluk Kramat. Tahu lah Teluk Kramat. Terkenal Teluk Kramat tuh. Tadi ke Kecamatan gitu tuh. Teluk Kramat. Enggak, kalau Tangaran. Iya, kecamatan. Kecamatan baru berarti ya? Kan lama itu. Udah lama. Udah berapa lama? Udah seumur kamu? Iya kah? Perasaan saya dulu yang di sana tuh cuma Teluk Kramat gitu. Paluh, Teluk Kramat gitu kan. Jawai kalau ke sana itu. Palu itu termasuk Tangaran kan? Kalau nggak salah. Enggak. Tangaran tuh nama kecamatan. Iya kah? Iya. Kok saya nggak tahu. Saya padahal orang Sambas loh. Saya orang Jawai malah. Simpang 4 tahu? Tahu. Nah, itu. Itu kecamatan Tangaran. Saya lupa. Kalau nggak salah kemarin kami lewat situ lah, Simpang 4 lah itu. Berarti kecamatan Tangaran situ ya. Kita waktu itu ada yang wakaf untuk pesantren di daerah sana lah gitu. Nah, kami itu dari situ kebetulan qadarullah itu kan orang tua saya di Jawa ya. Kita dari Simpang 4 itu tembus ke Jawa bisa kan? Sampai ke Sarang Burung Kalam itu ya. Pernah ke laut situ? Dari Simpang 4 sampai ke Jawa pernah nggak? Pernah. Sering? Ada 4 kali ya. Oh, lumayan sering lah. Berarti kalau lewat situ sebenarnya kalau jalan bagus lumayan ya. Kalau nggak lewat situ kan pilihannya muter ya. Muter lewat mana itu, lewat Tekarang ya. Kalau mau ke Jawa ya Pak.
Bingung. Maksudnya sampai ke bukan Tekarang udah sampai di ujungnya. Gitu kan? Pernah ke Jawa selain lewat situ? Ntar yang lain nyimak aja dulu ya. Ya yang lewat Sengawang, lewat Sungai Baru, lewat sampai nanti ke kan lewat ujungnya kan Tekarang kan? Oh ya pantasan. Pokoknya jalan itulah, jalan aja lah. Ya alhamdulillah. Jadi Falah dan Agus ya. Yang lainnya saya udah lupa nih. Ini Sahrul terus Wira, Ali, satunya Bayu. Saya masih belum terlalu familiar dengan Bayu yang mana nanti. Nanti kalau ketemu mungkin bisa ingat lah. Ya. Nah, tema kita malam ini tentang tarikh. Sebenarnya kalau tarikh itu, kalau sejarah itu spesialis saya. Saya kalau menyampaikan tausiah memang sangat sering berdasarkan pada sejarah. Kalau boleh dibilang saya itu sejak dulu memang suka dengan sejarah. Sejak mungkin waktu SD, waktu kecil dulu gitu ya. Suka baca buku yang hubungannya dengan sejarah. Nah, sekarang koleksi buku saya juga kalau sejarah itu banyak banget. Suka buku? Suka baca buku? Harus suka ya. Buku sejarah apa yang punya? Yang pernah dibaca? Buku sejarah. Nah, Sahrul. Apa? Penjajahan. Penjajahan apa itu? Belanda. Sejarah Rasul? Pernah baca nggak? Pernah baca sejarah Rasul? Pernah. Apa tuh bukunya? Kitabnya apa? Oh ya, kayak buku-buku kumpulan cerita lah kali ya. Nggak fokus sejarah Rasul, tapi di dalamnya ada bicara tentang sejarah Rasul. Ali, pernah baca sejarah Rasul? Bukan yang di ini ya, bukan yang di Google ya. Sejarah Konstantinopel. Apa tuh? Penaklukan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih. Apalagi yang sejarah Rasul. Saya ingat, tapi pernah baca buku sejarah. Yang lain. Nah, Falah dulu, Falah. Pernah. Nah, nih bagus. Berarti sudah menyebutkan langsung ke titik persoalannya. Sirah Nabawiyah. Masih ingat bukunya? Karangan siapa? Gak baca karangan. Tapi Sirah Nabawiyah itu mesti bukunya tebal ya. Bagian apa yang kamu baca? Nggak mungkin habis kan? Habis, wah hebat banget. Punya bukunya? Punya. Masih ingat karangannya siapa? Nggak, pasti dong. Kalau baca habis pasti terlihatlah setidak-tidaknya siapa yang nulisnya gitu. Biasanya kan nggak terlalu hati kan ya. Kalau sekarang siapa gitu. Udah lama bacanya? Lama sih, udah 4 tahun yang lalu. Bagus. Suka bukunya, suka. Punya buku suka. Maksudnya baca buku suka. Selain surah Nabawiyah apa lagi? Buku yang ditulis tentang sejarah Muhammad SAW itu sangat banyak. Yang terjemahan ya gitu ya. Yang orang Arab nulis, yang orang Mesir, orang Arab Saudi, orang mana saja lah. Yang basicnya itu ahli tafsir, ahli sejarah, bahkan orang penafsir juga ada, mufasir juga ada yang nulis sejarah. Sampai ke wartawan, sampai ke orang barat, bahkan sampai ke orang yang non muslim menulis sejarah tentang Muhammad SAW. Jadi banyak banget. Nah, cuman memang yang paling terkenal untuk sejarah Rasul itu adalah Sirah Nabawiyah. Dan Sirah Nabawiyah itu sama judulnya, tetapi ada juga penulis, ada beberapa orang penulis, tidak-tidaknya 2 orang yang saya tahu gitu ya. Tapi yang paling terkenal itu, coba
Bahkan dia termasuk penulis terbaik Sirah Nabawiyah. Bukunya tebal segini. Habis bacanya si Falah. Habis. Tebal banget. Safi Rahman Coba di babak pertama itu menceritakan tentang apa? Ya, pas berarti memang betul. Safi Rahman Al-Mubarakfuri itu yang paling terkenal. Itu diterbitkan di Indonesia dengan banyak banget penerbit. Setahu saya, sejak dulu saya baca buku itu sudah diterbitkan oleh penerbit terdahulu. Sekarang terus ada saja penerbit-penerbit yang mencetak ulang dan menerbitkan buku tersebut gitu ya. Tapi kayaknya yang menerjemahkan juga tidak satu orang. Dan saking terkenalnya buku itu. Jadi saya sarankan Anda setidak-tidaknya gitu kan, wajib juga kan punya basic sejarah, bagus dong gitu kan. Nah, setidak-tidaknya punya buku itu. Mulai dengan sejarah Rasul. Niatkan dari sekarang. Siapa yang belum punya? Banyak banget yang belum punya nih. Siapa yang pengen banget? Kamu pengen banget? Nah, berarti nanti kamu saya kasih. Jatahnya cuma satu ya. Oke, nanti saya kasih insyaallah. Saya punya beberapa dulu, tapi ya sudah saya kasih, tinggal satu. Tapi kalau cerita tarikh Rasul tuh insyaallah ada beberapa yang saya punya. Safi Rahman selalu ada. Yang lainnya ada. Kalau Indonesia, penulis Indonesia ada juga yang nulis. Bahkan lebih tebal, cuman dia berjilid-jilid. Kalau Sirah Nabawiyah itu cuma satu jilid saja, satu buku. Nah, sekarang penulis Indonesia. Penulis dulu sih, ya termasuk penulis kontemporer. Ada penulis klasik, ada penulis kontemporer. Tahu nggak bedanya itu? Apa bedanya? Kontemporer sama klasik. Ya, klasik itu untuk menunjukkan penulis-penulis zaman dahulu ya. Tapi itu justru lebih berbobot gitu, lebih bernas, lebih kuat dalilnya, hujahnya lebih kuat. Nah, penulis kontemporer ini memang dia mengambil dari berbagai macam buku terdahulu, ya pasti ada interpretasi gitu kan, sehingga ada analisis ada opini dari si penulis. Siapa yang penulis Indonesia yang menulis tarikh Rasulullah SAW? Tarikh itu ya anggaplah sejarah, tapi maknanya tersendiri nanti. Itu yang kamu punya. Oh, berarti bukan Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Said Ramadan Al-Buti lengkapnya namanya. Iya kan? Ya, beliau terfitnah kemarin ya. Mudah-mudahan itu orang mana tuh? Cari di situ orang Syria. Dianggap dia berafiliasi dengan Hafiz tapi tidak. Sekarang beliau diamankan keluar dari Suriah. Itu buku lama. Jadi dia tidak terlalu tebal. Kalau yang paling tebal itu setahu saya Safi Rahman Al-Mubarakfuri, itu yang terbaik. Nah, penulis Indonesia justru bahkan lebih lengkap. Lebih banyak. Kalau mau dijadikan satu bukunya itu lebih tebal. Karena jilidnya lebih banyak. Kalau saya justru suka banget bacanya. Coba Mbak HP, boleh Mbak HP, coba cari penulis sejarah Rasulullah Indonesia. Keywordnya. Ya enggak usah pakai itu dah. Namanya Kiai Haji Munawar Khalil. Nah, cari tuh. Cari hafalah kelengkapan tarikh, coba. Kelengkapan tarikh. Nah, muncul di situ Kiai Haji Munawar Khalil. Muncul enggak? Ya, di situ ada bukunya, tuh ada buku jualan tuh di Shopee, kemana ada buku jualan sampai sekarang masih dicetak. Itu Kiai Haji Munawar Khalil yang nulis. Itu lengkap banget.
Cuman memang ada beberapa versi yang harus kita telaah lagi gitu kan. Ya, jadi saya sarankan antum memperkaya bacaan, terutama bacaan tarikh sejarah. Nah, kalau bicara tentang sejarah, mulailah dengan sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi bagus yang Falah sebutkan, mulai dari kelengkapan Sirah Nabawiyah. Tapi kalau saran saya memang paling tidak nih, kalau boleh disebut wajib punya Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri. Nah, itu minimal itu. Kalau kelengkapan tarikh itu justru di awal-awalnya dia tidak bicara tentang kelahiran Rasul, dia bicara tentang pra Islam. Sama juga sebenarnya Sirah Nabawiyah juga begitu. Cuman di kelengkapan tarikh banyak dia mengupas tentang Arab jahiliyah sebelum Islam itu sangat banyak. Oke. Terus saya dulu ya, berarti cukup lama-lama. Nah, kita karena bicara tentang tarikh, kita mulai dari cerita asal muasal cerita manusia. Kira-kira kemana itu? Kalau kita bicara tentang asal muasal manusia berarti kita menceritakan Nabi Adam. Oke. Cuman ini sejarah Nabi Adam ya. Sejarah para nabi itu yang kita dapatkan hanya 2 sumber. Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua Al-Hadis. Sumber resminya itu. Terus ceritanya apakah kemudian cerita itu ditambah-tambah dengan sumber lain? Iya. Karena ya manusia itu, pembaca itu selalu menuntut untuk cerita yang lengkap, gitu kan? Manusia itu suka begitu. Padahal apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu semua sudah cukup. Kalau Allah sebutkan dalam Al-Quran itu tanpa nama, ya udah jangan dituntut namanya. Tetapi kemudian kita mencari-cari, ya. Pembaca ini kemudian mencari-cari sumber lain. Sumber lain tersebut belum tentu benar. Kemudian dari sumber itu mereka tempelkan gitu kan, mereka lengkapkan pada sumber-sumber yang sahih. Bagaimana hal tersebut ya? Kalau saya ya seperti itu adanya gitu. Oke, contohnya apa? Yang dalam Al-Quran disebutkan, dalam hadis disebutkan, tapi ada bagian yang tidak disebutkan. Kemudian ditambah dengan sumber-sumber lain. Yang perihal Nabi Adam nih, masyhur banget, terkenal banget. Nama anak Nabi Adam. Dalam Al-Quran dan hadis tidak ada disebutkan nama anak Nabi Adam. Siapa nama Adam? Pasti tahu kan siapa namanya? Kan pasti tahu. Siapa lagi namanya? Yang bersengketa itu siapa? Habil dan Qabil. Paham banget kan? Bahkan sengketanya itu karena urusan apa? Nah, itu juga sebenarnya sumbernya tidak disebutkan dalam Al-Quran dan tidak disebutkan dalam hadis yang saya baca, yang saya ketahui. Tapi itu bersumber dari nama-nama dan di tafsir juga disebutkan. Tafsir Musabar itu tafsir Al-Qurtubi gitu kan. Tafsir apalagi tafsir yang sekarang. Apalagi bacaan sekarang yang kisah para nabi kan banyak tuh punya kitabnya. Itu mesti disebutkan. Nah, itu tapi memang kita ini pembaca yang memerlukan nama, memerlukan tempat gitu kan, memerlukan alur cerita yang nyambung, yang kadang-kadang untuk itu mereka harus mencari dari sumber-sumber lain. Sekarang sumber lain itu dari mana? Sumbernya. Ulama menukilnya. Sumber awalnya. Kira-kira dari mana? Kira-kira sumbernya dari mana? Saya katakan tadi kan sumber-sumber lain. Dari mana kira-kira? Ulama iya.
Tapi ulama pun mengambil sumber dari sumber lain. Tidak ada ujuk-ujuk ulama kemudian menceritakan bla bla bla, menyebutkan nama anak Nabi Adam itu adalah Qabil dan Habil. Contohnya nih ya, tidak ada. Mereka juga mendapatkan sumber dari sumber lain. Apa kira-kira sumbernya? Kalau sumber dari sahabat, benar, pasti benar, dianggap pasti benar sudah. Karena tidak mungkin sahabat itu berdusta. Banyak kisah-kisah gini tuh sangat banyak. Kisah-kisah tentang para nabi sangat banyak. Mungkin dari request ke buku-buku lain yang dianggapnya mirip lah dengan cerita itu. Mungkin. Oke, apa itu kira-kira karena yang menafsirkan saya contoh ya. Contoh diantaranya ini saya tidak tahu apakah di tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan nama. Yang sebenarnya tafsir itu banyak sekali. Nah, tafsir yang paling menjadi pegangan kita, harusnya kita itu memegang tafsir ini gitu kan. Tafsir kan banyak nih, tapi mulailah dari tafsir Ibnu Katsir. Karena tafsir Ibnu Katsir ini beliau menafsirkan ayat itu ayat bil ayat, terus ayat bil hadis. Jadi urutannya itu benar. Jadi sangat sedikit pendapat-pendapat beliau itu. Seperti itu. Nah, disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi itu tafsir yang klasik, lama banget. Mungkin di bawah, saya tidak tahu tahun. Coba cari sih. Tafsir Al-Qurtubi itu tahun berapa? Ditulis tahun berapa? Mungkin 1000, enggak sampai 1000, di bawah 1000. Gitu ya. Mungkin di tahun dia pokoknya di Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah itu di bawah tahun 1000. Berarti sekitar mungkin 900-an, berapa ratus tahun setelah Rasul meninggal. Nah, kala itu buku itu buku apa yang ada? Tidak ada tulisan, apalagi Barat tuh lagi masa kegelapan. Jadi dari mana tuh sumbernya itu? Kira-kira? Kita berpikir, kalau saya gayanya gini loh ya, kuliah jadi suka diskusi, saya tak suka monoton gitu. Anda harus aktif, harus berpikir. Kira-kira dari mana? Terdapat? Falah? Nah, enggak usah buka loh. Fokus ke sini aja. Sumber itu berasal dari sumber Israiliyat. Israiliyat itu sumber-sumber yang ditulis dari Bani Israil. Jadi mereka itu memang cukup ahli dalam menulis cerita, dan mereka juga mereka itu mencampur adukan memang antara sumber yang benar dari kitab Taurat dan Injil gitu kan, dengan pendapat-pendapat mereka. Makanya dalam hal ini kita tidak bisa sepenuhnya menyatakan benar, tetapi ada yang berdekatan dengan cerita-cerita yang terdapat dalam kisah-kisah dalam Al-Quran, ya itu dinukil oleh para ulama, dimasukkan ke dalam tafsir. Tetapi sumbernya bukan dari hadis, bukan dari sahabat, tetapi dari sumber Israiliyat. Pernah dengar Israiliyat? Ada, bahkan diantaranya bersumber juga dari, termasuk diantaranya gitu bisa kita sebutkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bisa jadi, atau Injil dan Taurat. Jadi tafsir itu bisa jadi gitu kan, karena ini sumber-sumber Israiliyat ini yang paling dulu membuat cerita itu adalah mereka. Allah itu sudah memberikan cerita yang lengkap tentang para nabi. Nabi Adam sampai Nabi Isa AS, bahkan sampai Nabi Muhammad SAW itu sudah sampai ke mereka. Sudah sampai ke mereka. Maka dalam Al-Quran disebutkan
mereka itu kata Allah, orang Yahudi itu mengenal Muhammad SAW itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Saking mereka paham bahwa Nabi akhir zaman itu begini, sampai ke karakter fisik itu, karakter fisik Rasulullah Muhammad SAW itu pun Allah ceritakan kepada mereka. Jadi mustahil mereka tidak tahu, gitu. Mikir nggak? Mau bikin pertanyaan nggak? Mau nanya nggak kira-kira? Ayo dong tanya. Ini ada pertanyaan yang sangat menarik. Mereka sangat tahu itu. Tanya dong. Ali, bikin pertanyaan. Mereka sangat tahu itu Muhammad. Nah, pertanyaan berikutnya apa? Kenapa mereka tidak beriman kan? Nanya dong gitu. Lah ya. Mereka sangat tahu, bahkan mereka lebih tahu tentang Muhammad itu daripada calon sahabat masyarakat Madinah, masyarakat Mekah yang kemudian mereka itu menjadi sahabat Rasul, beriman kepada Rasul. Orang Yahudi sangat tahu, sangat paham Muhammad SAW itu fisik-fisiknya karena Allah informasikan secara sangat akurat di dalam kitab-kitab mereka. Pertanyaannya, mengapa mereka tidak beriman? Pertanyaan pentingnya itu, mengapa mereka tidak beriman? Dan ternyata belum tentu orang yang tahu itu, kalau hanya sekedar tahu, lantas langsung menjadi orang yang soleh, iman, takwa. Belum tentu. Ternyata orang yang tahu benar tentang kitab, tahu benar tentang hadis, apakah dia pasti beriman? Harusnya iya. Tapi ternyata Bani Israel itu mereka banyak yang tidak beriman kepada Muhammad SAW. Karena ternyata iman itu adalah urusan hati. Ada orang yang tahunya, ngertinya tentang ayat, tentang dalil, tetapi membuat dia ujub. Tidak mungkin orang beriman itu ujub. Kalau dia memelihara sifat ujub, tak mungkin dia jadi iman. Ujub itu artinya sombong. Itu nanti ujung-ujungnya bisa hasad. Hilang iman orang itu kalau sudah hasad. Bentuknya bisa jadi orang seperti beriman, tapi kalau dia ujub, dia sombong, dia takabur, nggak ada. Allah mengharamkan sifat kibir walaupun hanya sekedar sebesar zarah kata Rasul itu kan, untuk masuk ke dalam surga. Tak boleh. Atau orang paham, tahu, ngerti, tetapi dia asobiah, dengki, hasad ya tadi mirip ya. Itulah yang dirasakan atau yang terjadi pada Bani Israel. Mereka dengki. Dengkinya apa? Karena bukan dari Tuhan Isa. Ya, sip. Karena mereka memang paham, tetapi Allah tidak sebutkan memang sebenarnya. Karakter segala macam itu memang Allah sebutkan. Begini-begini loh nanti Nabi akhir zaman itu. Bahkan nama itu Allah sebutkan. Wa idz qala Isa bin Maryam. Wa itu coba sih. Saya kalau sudah langsung itu suka lupa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Isa bin Maryam bani Israil. Apa? Coba cari. Surah ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tarati mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Coba baca lengkapnya. Ada yang Mbak Musab. Kamu hafal kah? Coba. Yang keras. Ta'awuz dulu, ta'awuz. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Ya. Terus falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Nah itu
Nabi Isa dahulu mereka mengatakan kepada Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah, Rasul yang diutus kepada kalian, yang membenarkan apa yang telah Allah turunkan sebelum saya, gitu kan, kira-kira begitu, dan akan memberikan kabar gembira akan diutusnya Nabi setelah saya yang bernama Ahmad. Allah katakan begitu. Jadi sampai ke namanya saja pun Allah sebutkan bahwa nanti Nabi akhir zaman itu bernama Ahmad. Tetapi begitu nyampe kepada mereka, mereka dengki. Kenapa dengki? Kenapa sih dengki? Tadi kenapa? Terus apa urusannya? Apa urusannya kalau bukan berasal dari mereka? Memang kenapa? Kenapa harus dengki? Karena Bani Israel dengan keturunan Ibrahim. Ya, sip, berarti Anda paham. Karena Nabi itu selalu berasal dari Bani Israel, banyak banget. Maka sejarah para nabi itu bisa dibilang begini, ini bahasa saya ini. Sejarah nabi itu selalu bersentuhan dengan Bani Israel. Kalau bukan dari keturunan mereka, setidaknya tempat mereka, Palestina. Banyak banget tuh nabi yang di sana. Dan banyak banget yang berasal dari Bani Israel, dari anak turunan Israel. Israel itu adalah sebutan untuk nabi. Ayo nabi. Bukan kamu tahu, mungkin yang lain. Israel itu adalah nama nabi. Siapakah nabi yang disebut sebagai Israel? Falah. Siapa tadi nama? Agus. Bukan. Hampir betul, tapi bukan. Ali. Israel itu nama nabi. Bani Israel itu adalah anak Nabi Israel. Mira. Tapi pernah dengar kan? Ya, makanya kita tidak boleh caci maki Israel, nggak boleh. Israel itu adalah Ishak. Bukan. Ya, Nabi Yakub. Jadi makanya Israel itu nanti ceritanya beda ya, tersendiri nanti. Anak turunan yang paling banyak nanti melahirkan anak turunan Nabi itu memang Yakub. Disebut sebagai Bani Israel. Nah, dari kalangan Bani Israel para nabi itu banyak. Nah, kita sebutkan saja nih. Pertama kan tentu dari Nabi Yakub. Terus nanti setelah Nabi Yakub siapa? Cerita yang terkenal. Anak Nabi Yakub. Ayo dong. Satu surah menyebutkan tentang cerita kisah Nabi. Ya, yang juga benar. Saya Yusuf dulu, Yusuf. Iya kan? Yang bertemu langsung dengan Nabi Yakub itu kan Yusuf. Nabi Yakub, terus Nabi Yusuf, setelah itu kalau secara urutan ya, Nabi Musa, Nabi Harun, itu kan Nabi Musa, Nabi Harun kan anak turunan keberapa dari Nabi Yakub gitu ya, dan masih di Mesir. Terus Musa berangkat ke Palestina lagi, gitu kan? Tapi Nabi Musa tidak pernah masuk ke Palestina. Muridnya yang kemudian berhasil masuk ke Palestina. Siapa? Cerita masuk ke Palestina berperang itu Nabi apa yang muncul? Mengalahkan pasukan Jalut. Kita urut ceritanya. Coba. Nabi David. Ada kan Nabi David? Ya, bahasa mereka menyebutnya sebagai David, tapi kalau Islam Arab menyebutnya sebagai Nabi apa? David, Nabi apa tuh? David tuh nama Nabi. David. Cuman bahasa mereka, bahasa Ibrani. Ya, Inggris juga begitu.
Daud, gitu kan? Yang mengalahkan Jalut itu kan Daud. Terus habis Nabi Daud, anak Nabi Daud, ya Nabi Sulaiman, Bani Israel semua tuh. Terus habis Nabi Sulaiman runtut ke bawah, masih bicara di Palestina, tetap di Palestina. Terus sampai ke Nabi, ya Nabi. Terus setelah Nabi Zakaria, ya yang terakhir Nabi Isa. Jadi Bani Israel itu selalu diiringi oleh para nabi, dibimbing para nabi. Mereka itu kalau sampai satu masa nih tidak sedang dibimbing para nabi, mereka selalu berdoa untuk diturunkan nabi kepada mereka. Jadi mereka itu sudah merasa nabi itu sudah hak mereka, gitu. Kira-kira begitu. Nah, pertanyaan saya, apakah kemudian Bani Israel itu menjadi orang-orang atau kaum yang paling soleh? Tidak. Jadi jangan serta-merta orang yang dekat dengan ulama gitu. Harusnya kan orang dekat ulama ini kan harusnya orang yang paling soleh kan. Ternyata tidak berlaku untuk Bani Israel. Dia selalu dipimpin oleh para nabi, selalu berinteraksi dengan para nabi. Bahkan Allah bisa dibilang begini, dalam tanda kutip ini, Allah manjakan mereka dengan apa? Ya, selain itu mukjizat. Setiap nabi itu membawa mukjizat spektakuler. Bayangkan coba, bayangkan begini. Pada masa Nabi Sulaiman, itu ada umatnya yang mendatangi Nabi Sulaiman, minta hantarkan dengan angin ke satu tempat. Gitu kan? Ada cerita itu. Jadi datang kepada Nabi, ya Nabi tolong antarkan saya ke satu tempat yang paling jauh, diantarkan pakaian. Dikabulkan sama Nabi Sulaiman. Jadi banyak banget mujizat yang Allah turunkan kepada nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Nah, yang paling spektakuler juga nih, apa tuh coba? Bagaimana Allah mengalahkan pasukan Fir'aun dan bala tentaranya, gitu kan? Allah tolong Nabi Musa, Nabi Harun dan umatnya kala itu, tentu saja Bani Israel, sampai mereka di perbatasan laut apa? Laut Merah. Kemudian sampai di sana Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk memungkulkan tongkat ke lautan, maka terbelahlah lautan dan selamatlah Bani Israel serta tentu saja dipimpin oleh Nabi gitu kan, dan tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi itu satu pertolongan Allah, satu mukjizat untuk setidak-tidaknya memberikan dua solusi. Satu, keselamatan Bani Israel. Yang kedua, hancurnya musuh yang menzalimi mereka. Terus, apakah Bani Israel bertambah soleh? Apa yang mereka lakukan setelah itu? Ya, mereka itu menyembah patung tuh yang dibuat oleh Samiri, patung anak sapi. Itu mereka begitu persis gitu kan. Selepas diselamatkan oleh Nabi Musa, oleh Allah. Mereka tidak bertambah iman. Memang waktu itu Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk menerima perintah gitu kan. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita terlalu jauh nih. Nah, sekarang kembali ke Nabi Adam. Panjang banget kita sampai ke cerita kemana kemarin tadi ya. Tapi itu asik. Nanti bisa di lain waktu mungkin kita bicara tentang Bani Israel. Saya ada nulis tentang Bani Israel. Tidak seluruhnya tentang Bani Israel ya, tapi ada kaitannya dengan sejarah umat Islam. Karena sejarah mereka itu sebenarnya sejarah yang sangat panjang. Kalau menurut saya itu bahkan tidak ada, bisa dikatakan begitu. Tidak ada umat yang sepanjang sejarah Nabi Bani Israel yang tetap Allah pertahankan. Mereka durhaka, menolak Rasul, menzalimi manusia, mengotak-ngatik ayat suci Alkitab yang diturunkan kepada mereka, tetapi selalu mereka Allah langgengkan umurnya gitu kan. Selalu ada generasi yang Allah selamatkan.
yang Allah tetap beri kesempatan untuk selamat sampai sekarang. Kalau umat yang lain ada nggak yang tetap bertahan? Umat Nabi Lut nggak ada, hilang. Kaum Sodom itu hanya cerita kezaliman mereka. Ya sekarang lagi berkembang lagi ini kan LGBT kan. Kaum Sodom itu Allah hancurkan sehingga kita hanya mendengar cerita. Siapa lagi yang Allah hancurkan? Umatnya Nabi banyak banget sebenarnya. Nabi Shu'aib di Madyan, terus Nabi Soleh kaum Samud, Nabi Nuh, seluruh manusia Allah upgrade, hilang manusia itu kecuali yang beriman. Total Allah hancurkan manusia. Jadi tidak ada manusia yang hidup kecuali orang beriman pada masa Nabi Nuh itu. Nah, tapi Bani Israel itu Allah berikan kesempatan sampai sekarang. Padahal kalau kita hitung-hitung betapa mereka berbuat kerusakan, berbagai macam kerusakan di muka bumi gitu kan. Tapi Allah berikan kesempatan. Tentu untuk sesuatu yang Allah kehendaki ya. Oke. Sampai jam berapa kita nih? Ngantuk nggak? Udah 1 jam gitu ya? Sampai jam 9 ya nanti. Tapi udah lah, nggak usah sampai jam 9. Udah ngantuk. Nah, Nabi Adam. Coba direnungkan. Ada mushaf nggak? Baca Quran. Direnungkan tentang Nabi Adam. Satu ketika Allah sebutkan kepada jamaah malaikat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah berfirman kepada para malaikat ya barangkali lagi berkumpul, lagi ramai gitu kan. Allah sampaikan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, sesungguhnya aku akan menjadikan manusia apa? Khalifah ya. Bukan manusia sebutan yang di situ, tapi nanti sebenarnya manusia yang diciptakan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Sebutannya khalifah. Terus disebutkan di mana? Fil ard, di bumi. Dan ternyata kemudian yang Allah ciptakan itu siapa? Makhluk baru, makhluk pendatang baru, berjenis manusia, bernama Adam. Nah kalau Adam nih, nama Adam itu jelas dalam Al-Quran, dalam hadis juga jelas. Jadi itu sesuatu yang sudah tauqifi ibaratnya, sudah mutlak. Jadi tidak ada keraguan, tidak ada perselisihan para mufasir, jelas. Dah pasti itu. Kalau nama Nabi Adam. Kemudian Allah ternyata yang dimaksud tadi yang disampaikan oleh Allah kepada para malaikat itu, ternyata yang muncul kemudian adalah manusia, makhluk berjenis manusia. Makhluk ini unik. Uniknya karena dia Allah ciptakan, Allah ilhamkan ke dalamnya itu, ke dalam jiwanya itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ada potensi fujur, potensi untuk berbuat buruk, potensi untuk berbuat maksiat ada di dalamnya. Dan ada potensi untuk bertakwa, berbuat baik. Jadi di dalamnya itu Allah masukkan ke dalamnya, sama-sama ada secara fitrah itu, secara naluri ada di dalamnya. Ya istilahnya kalau aplikasinya nanti ada nafsunya, ada hatinya yang bersih. Jadi ada nafsu yang bisa mencenderungkan dia kepada keburukan, terus nanti ada hatinya mengimbangi dia. Kira-kira begitu. Nah, unik nih manusia. Kemudian ternyata, coba tadi kan ceritanya Allah sebutkan bahwa makhluk ini jami fil ardi khalifah. Di mana? Kira-kira untuk apa nih? Untuk khalifah di bumi. Bumi kan? Terus apa? Adam langsung ke bumi. Nah,
Jadi sekilas kalau kita lihat bagaimana sejarah Adam gitu kan, ternyata Adam itu tidak turun ke bumi awalnya, gitu kan? Adam itu justru di surga. Adam itu di surga, dan kita lihat tidak ada satupun narasi dalam ketika dalam surga itu. Bagaimana kan banyak kisah dalam Al-Quran itu. Narasi di surga itu yang disebutkan bahwa dia itu akan turun ke bumi. Nah, ada narasi Adam untuk fil ard itu adalah ketika Allah sampaikan kepada malaikat. Istilahnya kalau desain awalnya itu disampaikan kepada makhluk senior gitu kan, yang lebih awal. Nih Allah akan ciptakan makhluk baru, tapi nanti nih makhluk yang akan diciptakan ini tujuannya nanti untuk di sana, satu tempat yang telah Allah siapkan. Begitu diciptakan ternyata tidak langsung ke sana. Coba, itu masya Allah, betapa indahnya kami menghayati ini adalah jelas skenario Allah. Betapa indahnya. Jadi Allah membuat satu skenario gitu kan untuk Adam. Allah ciptakan Adam sejak awal. Desain awalnya itu Adam diciptakan untuk di bumi fil ard, khalifah fil ard. Kemudian Allah tahan dia, Allah bikin dinamika Adam yang nanti kemudian diciptakan dari unsur Nabi Adam itu adalah pasangannya, istrinya yang bernama Hawa gitu kan. Kemudian dua orang hamba Allah ini berada di surga dan tidak ada cerita dunia di surga. Sampai satu ketika berbuatlah sesuatu Adam, melanggar satu ketentuan yang Allah tetapkan gitu kan. Allah larang kepada Adam jangan sampai mendekati sebuah pohon. Pohon apa namanya? Pohon khuldi. Kata siapa pohon khuldi itu? Memang terdapat dalam Al-Quran nama khuldi itu. Tapi yang menyebutkan pohon khuldi itu adalah siapa yang menyebutkan nama khuldi itu? Setan, yang iblis sebenarnya. Iblis yang menyebut pohon khuldi itu. Tapi sampai sekarang kita tidak tahu itu nama pohon apa. Ya benar. Cuma kita tidak tahu. Tidak ada sanggahan itu namanya pohon apa. Tidak ada penyebutan itu pohon apa. Iblis menggoda Adam. Dia mengatakan, "You dilarang untuk memakan pohon ini karena pohon ini adalah pohon khuldi, pohon keabadian. Allah tidak berkehendak kamu abadi di sini." Kira-kira begitu. Ini siasat iblis. Iblis memang persoalan dia memang dengki. Bahaya banget dengki itu. Iblis itu makhluk yang tidak beriman. Kira-kira. Tapi dia sangat kenal dengan Allah. Ya kan? Dia yakin nggak bahwa Allah itu ada, iblis? Jadi dia beriman apa tidak? Iblis itu sangat yakin Allah itu ada. Orang dia berdialog dengan Allah kok. Dia beriman nggak sih? Tapi dia membangkang. Jadi gimana? Ya awalnya beriman. Iblis itu awalnya beriman, tapi Allah Maha tahu. Makanya iblis itu makhluk yang diciptakan oleh Allah juga dengan unsur yang berbeda gitu kan. Allah Maha tahu dalam hatinya itu sudah terdapat sesuatu. Iblis itu adalah makhluk yang sangat giat beribadah. Kalau menurut ini juga cerita dalam beberapa tafsir seperti itu. Ada tafsir menunjukkan seperti itu. Sangat giat beribadah sehingga kemudian timbul rasa ujub, rasa sombong. Dia ibadahnya sangat baik, sangat hebat gitu kan. Nah, ketika diciptakan makhluk baru, makhluk itu makhluk junior, semuanya sujud. Malaikat sujud ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujudnya bukan sujud penyembahan, tapi sujud sebagai penghormatan. Maka yang menolak itu adalah iblis. Dia langsung dengan penolakan terhadap perintah Allah itu, bahkan dia semakin kufur kepada Allah. Dia yakin Allah ada, tetapi dia membangkang atas perintah Allah. Seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan tadi.
Kita cancel cerita iblis, tapi kita lanjutkan cerita Adam. Nah, teman-teman sekalian, jadi Nabi Adam Allah rancang memang seperti itu. Beliau berada di surga sampai suatu waktu. Kemudian ternyata itu semua bagian dari skenario Allah, gitu kan? Allah yang menghendaki seperti itu. Sampai kemudian begitu beliau melanggar larangan Allah larang kepadanya untuk mendekati pohon tadi itu, maka kemudian Allah turunkan Nabi Adam dan Hawa kemana? Fil ard, ke dunia, ke bumi. Baru nyambung dengan narasi awal tadi itu. Inni ja'alun fil ardi khalifah, kata Allah. Baru nyambung dengan itu. Sekarang apa hikmahnya? Kira-kira ada hikmahnya enggak? Apa hikmahnya? Kenapa Allah tidak langsung turunkan ke bumi, kemudian masih berada di surga? Apa hikmahnya? Apa yang didapatkan oleh Adam? Apa yang didapatkan oleh Adam selama di surga? Oke, sebut saja kenikmatan. Apa tuh kenikmatannya ya? Ya pokoknya kenikmatan surga lah ya. Lagi. Apa proses apa yang terjadi di surga? Kemudian setelah itu Allah turunkan beliau ke bumi. Ini penting banget. Kalau menurut hemat kami, proses inilah yang kemudian menjadi bekal Nabi Adam itu di surga. Karena nanti ke bumi. Karena nanti isi dari dunia itu. Ada kenikmatan, ada perintah nggak di sana di surga? Ada perintah. Ada larangan nggak? Ada larangan. Apalagi? Ada godaan nggak di surga? Cerita awal ada nggak? Ya ada. Ya, awalnya sama-samanya sama. Cuman iblis ini makhluk yang pertama kali membangkang. Godaan ternyata. Terus ada kesalahan nggak Nabi Adam? Ada. Nah, menurut cerita Israeliat juga bahwa yang menggoda beliau itu, yang menguatkan beliau untuk tergelincir itu adalah istrinya. Tapi walau alam saya katakan ini adalah cerita yang bersumber Israeliat. Ada tergoda atau ada perbuatan salah. Terus Nabi Adam bertobat nggak? Bertobat. Coba lihat ini ada 6. Kalau mau kita gali lebih banyak lagi. Kira-kira inilah sebenarnya isi dunia. Jadi Allah rancang ini makhluk, ibaratnya sebelum you sampai ke sana, kamu harus diklat dulu, didaurah dulu. Daurahnya di mana? Daurahnya di surga. Karena nanti kalau sudah turun ke sana, isinya nanti akan ini. Ada kenikmatan. Dunia itu ada kenikmatan. Ada perintah. Ada larangan. Dan ada godaan. Dan persoalannya adalah mesti juga ada nggak manusia yang tidak tergoda? Kita tidak kita menafikan para nabi ya, itu sudah maksud. Tetapi untuk unsur manusia ini ada perbuatan salah dan ada taubat. Jadi makhluk yang terbaik itu dibekali oleh Allah dengan setidaknya 6 hal. Dan kita harus pede karena kita ini muasalnya dari surga. Ya Adam itu dari surga dan kita akan dikembalikan ke sana kalau kita sukses mengelola 6 hal itu. Jadi insya Allah seperti itu. Makanya cerita Adam itu cerita awal dari kehidupan manusia dan kita pesan untuk kita semua ya. Antum semua harus pede dan harus betul-betul
berazam, berniat, berupaya gitu kan untuk kembali ke tempat asalnya. Mana itu? Surga. Kita ini makhluk surga. Kita ini makhluk surga yang akan dikembalikan ke sana. Semuanya akan dikembalikan kecuali bagi mereka yang yang tersesat dan tidak kembali kepada Allah gitu. Saya kira demikian yang disampaikan, mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan. Mungkin bab berikutnya nanti adalah civil education, atau yang saya katakan tadi itu adalah sejarah Indonesia dan Islam. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Atau ada pertanyaan? Cukup ya, udah ngantuk ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.